Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul adzim. Para pengurus LDTKN, Ketua LDTKN, Bapak-bapak beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Sohibul Bed, Pak Tekad Santoso beserta Ibu dan keluarga yang saya hormati, Ikhwan Akhwat dari Kabupaten Banyumas, Kebumen, Banjarnegara ya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya dan memang kita semua harus meyakini betul bahwa majelis manaqib itu adalah majelis yang mulia. Di antaranya kita sudah diingatkan ya dalam salah satu manqobah puasa itu mengatakan, ketika manaqibku dibacakan maka aku hadir di tempat tersebut. Kita yakin nggak Pak Bu dengan itu? Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manqobah. Kalau nggak yakin ya kita ngapain ikut manaqib gitu ya. Kalau manqobahnya nggak kita yakini. Salah satu manqobahnya beliau mengatakan bahwa ketika manaqibku dibacakan, artinya di mana saja, maka aku hadir. Kita tahu beliau itu Sultan Aulia. Kalau dalam silsilah torikohnya itu, torikohnya itu menjadi inspirasi munculnya atau banyak torikoh lain itu menginduknya ke torikoh Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk torikoh Pangersabah ini kan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah, induknya tetap Qadiriyah. Artinya apa terkait dengan yang tadi, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak saja membawahi torikoh Qadiriyah, tapi juga torikoh lainnya. Nah, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa aku akan pasti hadir di manaqib, di tempat-tempat dibacakan manaqibku, maka guru agung kita pun pasti hadir mendampingi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti halnya Bapak Presiden kunjungan kerja ke suatu wilayah, ke Banyumas misalnya. Banyumas ini kan termasuk provinsi apa? Jawa Tengah. Nah, gubernurnya juga pasti hadir. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menghadiri manaqibnya Tarakat Qadiriyah Naqsabandiyah. Maka mursyid Torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah juga pasti hadir. Karena ini wilayah atau otoritas Pangersabah. Ya, pasti hadir. Nah, ketika beliau ruh suci itu, apalagi setingkat Sultan Aulia, Mursyid Kamil Mukamil hadir di majelis ini, apakah hadirnya itu cuma hadir saja? Tidak mungkin beliau hanya sekedar hadir gitu di tengah-tengah kita ini. Tidak. Tadi kan presiden aja kalau ke suatu daerah itu disebutnya juga kunjungan kerja. Ada istilah kerja. Apalagi Tuan Syekh, apalagi guru agung kita yang merupakan Mursyid Kamil Mukamil. Beliau datang hadir di sini itu pasti melaksanakan tugas beliau.
sebagai apa? Sebagai mursyid. Apa tugas beliau sebagai mursyid itu? Memakrifatkan kita murid-muridnya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk makrifat, bukan untuk yang lain. Tadi kan ayatnya di awal saya sebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan itu ayat liya'rifun, bahwa tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk makrifat. Kata Tuhan saya, dia tafsirkannya langsung begitu ya, untuk makrifat, bukan untuk yang lain. Maka tugas utama beliau itu adalah memarifatkan kita, mengusulkan kita, menyampaikan kita ke asal kita. Karena kita itu bukan orang sini. Alam ini kan alam fana. Fana itu artinya apa Bu? Hancur. Ya, tidak kekal gitu. Lawannya kan kekal, fana. Termasuk visi kita juga kan, ini fana. Ini semua fana. Akan kita tinggalkan. Dan diri kita yang sebenarnya itu, kalau bahasa orang Betawi mah, tidak betah Pak Bu, tinggal di alam fana ini. Alam sementara ini tidak betah. Diri kita, roh kita sudah merasakan alam yang paling nikmat, yaitu alam asalnya. Alam asal kita di mana? Lahut. Bahasa lebih sederhananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal kita tuh dari min amri robbi, dari Allah itu asalnya. Bersama Allah itulah kenikmatan yang sebenarnya, dan ruh kita itu pernah merasakan itu gitu. Seenak apapun hidup di alam fana ini, ruh kita ini nggak betah, ingin pulang. Cuma ternyata nggak mudah untuk pulang itu, tidak mudah. Kalau bahasa Pak Jejen itu terkunci kita itu, tergembok oleh urusan dunia, urusan makhluk, belum lagi nafsu ya. Nah, itu mengunci kita sehingga terlena kita dalam kehidupan. Kembali ke yang tadi, bahwa guru agung kita itu pasti ikut hadir bersama Tuhan Syekh di tengah-tengah kita ini. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai mursyid, beliau tahu kondisi kita ini, kondisi kita terutama rohani kita nih. Ya, kenapa ini murid-muridku ini belum makrifat gitu? Apa penyebabnya? Beliau tahu. Macamnya di mana nih kita ini semua ya? Apa di niatnya nggak kuat, nggak bersih? Yes, yang dibacakan ilahi anta maksudi walidoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Apa itu sudah sampai betul-betul menjadi tekad kita bahwa hidup kita itu hanya untuk itu. Ilahi anta maksudi, hanya engkau ya. Apa dari itikannya tadi yang belum kuat gitu ya? Karena dalam bertarikat itu harus betul-betul punya niat yang kuat bahwa kita itu hanya untuk makrifat kepada Allah bertarikat ini, bukan untuk yang lain. Apalagi untuk urusan-urusan dunia yang tadi kita sebutkan fana itu ya, rugi sekali lah. Kita bertarikat untuk urusan yang fana gitu. Masya Allah, rugi kita. Bukannya plus malah minus, jadi kita rugi. Nah, guru agung kita melihat itu, melihat kita di kondisi kita ini sekarang. Ini Pak Kodir katanya ini jauh-jauh, termasuk saya kok. Saya juga dilihat oleh para sahabat, saya yakin dilihat. Kodir ini datang ke Banyumas ini apa sekedar sebagai ketua umum LDTKN? Ya. Kalau saya hanya sekedar sebagai ketua umum LDTKN, rugi saya. Apalagi kalau judulnya pembinaan. Wah, jadi pembina. Bagaimana membina nih? Wah, pembina kan kesannya lebih tinggi dari yang dibina ya. Na'udzubillah. Kalau ada perasaan saya lebih dari ibu bapak sekalian, rugi saya Pak. Karena kita ini kan sekarang ini sedang berproses kan ya. Ruh kita ini berproses nih. Sekarang juga nih ada yang walaupun ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang ngomong kayak saya, ruh kita jauh berproses nih. Kalau kita lagi zikir, ada ibadah, ya naik kita tuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke asalnya. Jadi proses pulang itu sekarang juga lagi berproses untuk pulang itu. Mendekat kepada Allah, mendekat. Lupa diam dia, goflah diam. Maksiat jatuh lagi, turun lagi, jauh lagi kepada Allah. Terus aja begitu sekarang juga berproses. Nih kalau tadi saya bilang, saya kalau lagi bicara ini merasa diri lebih dari ibu bapak, itu kan maksiat Pak. Saya itu bukannya lebih tinggi dari, bahkan saya lagi jatuh, rugi saya jauh-jauh dari asing ke sini. Kalau tidak ada niat untuk ngambil berkah, ngambil karomah,
ya mencari karomah dari guru agung kita di mana ini. Kalau tujuannya tadi sebagai pembinaan gitu ya, itu kan kewajiban organisasi saya, mekanisme atau namanya prosedur organisasi. Kalau sampai masuk ke dalam hati saya bahwa saya membina ke daerah lebih dari yang dibina, naudzubillah, rugi. Ya, dalam mereka itu seperti itu. Apa saya Pak baru dari kata tarekat kan alhamdulillah di sini banyak yang baru. Dalam tarekat nggak usah minder Pak. Belum tentu juga nih saya itu berapa ya? Belum tentu juga saya lebih dekat kepada Allah, belum tentu. Nanti kan sepanjang waktu itu tuh kita selalu digoda. Godaan tadi kan dunia, makhluk, setan, nafsu, 4 hal itu. Terus Pak nggak berhenti Pak, nggak berhenti. Jangankan kelas kita, Rasulullah aja masih, ya. Para waliullah juga masih digoda, apalagi kita terus. Nah guru agung kita itu tahu, melihat nih, wah ini. Lalu apa-apa cuma dilihat saja oleh guru agung kita? Tidak Pak Bu. Pasti, nih ya, pasti beliau berikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Pulang kita dari tempat-tempat manakib, pasti kita membawa pulang oleh-oleh dari guru agung kita. Dan oleh-oleh itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apa yang paling bermanfaat bagi kita? Lancarnya proses marifat kita itu Pak. Yang lain-lain itu nilainya di bawah itu. Di bawah itu Pak. Karena tadi kan tujuan hidup kita, tujuan diciptakan kita kan untuk marifat. Maka segala sesuatu di dunia ini sebetulnya diukurnya itu dari nilai kemarifatannya. Contoh apa ya? Pak Firman nih sekarang lagi punya usaha bisnis ya. Kalau bisnisnya itu, usahanya itu di dalamnya tidak diniatkan untuk ibadah, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kemarifatan, rugi itu. Jadi segala sesuatu itu sekali lagi nilainya tergantung dari pengaruhnya terhadap kemarifatan kita, proses marifat. Karena setiap waktu lagi kita tuh berproses marifat. Kemarifatan kita itu terus nambah, apa kurang gitu, apa terus berkurang, walaupun dohirnya seperti ibadah gitu. Jadi sesuatu bisa saja secara dohir, secara umum kelihatan seperti ibadah, tapi kalau di dalamnya tidak mengandung, tidak berpengaruh terhadap proses kemarifatan kita, itu nilainya kurang, bahkan bisa minus gitu. Tapi bisa saja suatu kegiatan aktivitas secara dohir, secara umum gitu ya, kelihatannya seperti bukan ibadah. Contohnya tadi bisnis, Pak Tekan yang punya usaha seperti Tekan restoran, kelihatannya kan bukan ibadah gitu ya, bisnis lah kelihatannya. Tapi kalau di dalamnya ada pengaruh terhadap kemarifatan Pak Tekan dan keluarga, pengaruh kemarifatan terhadap ihwan-ihwan lainnya, apalagi di sini sudah ada manakiban, majlis manakib, di mana setiap manakib itu pasti dihadiri oleh Tuan Syekh, oleh guru agung kita. Kalau ada pengaruhnya terhadap kemarifatan kita dan orang-orang di sekitar kita, maka itu penuh dengan nilai yang sangat baik. Di situ makanya saya dulu pernah diajarin ya di Suryaraya, bukan saya alumni Suryaraya, di Suryaraya itu ada salah satu definisi tasawuf bahwa sufi itu adalah yang tidak yang menilai sama antara batu dengan emas. Dulu tuh saya nggak ngerti, ya batu kan beda kan ya, beda dengan emas. Maksudnya tuh di situ tergantung apapun kalau tidak digunakan untuk membantu kita semua untuk marifat kepada Allah, tidak bernilai sekalipun itu emas. Wah, kita pakai emas, bukannya membantu marifat malah muncul sombong gitu. Aduh, itu nilainya malah lebih kurang daripada misalnya suatu batu tapi disyukuri, misalnya disyukuri dan ada zikirnya di dalamnya. Ketika lihat batu itu dia langsung ingat Allah, itu kan berarti berpengaruh terhadap kemarifatan kita ya, maka itu nilainya besar. Nah, lagi-lagi kayak tadi, pengarsa Abah pasti memberikan oleh-oleh. Nggak mungkin kita datang ke majelis-majelis manakib, pulang dari majelis manakib itu dengan tangan hampa, kecuali niatnya memang nggak benar. Tapi yang itu bilang kan, nggak mungkin. Makanya niatnya harus benar dari rumah itu ya, mau manakib, ya mau manakib, melaksanakan amaliyah. Manakib itu salah satu amaliyah utama.
Amal yang utama dari pengasabah, murid-murid pengasabah itu 3, DKM saya menyebutnya, dikir, khotamah, manakibat, itu Pak. Dalam 3 hal ini kata Abah tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Sampai Abah mengeluarkan maklumat. Selama kemursidan beliau, pengasabah itu hanya 91 Pak Tekat mengeluarkan maklumat itu. Enggak banyak Abah itu. Artinya apa? Setiap maklumat itu tidak sembarangan dikeluarkan. Beliau pertimbangkan dunia akhirat, dohir batin, beliau bertanggung jawabkan. Salah satunya tentang amalia ini. Abah tidak bertanggung jawab terhadap siapapun yang menambah dan mengurangi. Terutama dalam DKM tadi, dikir, taman, manakib gitu. Tidak boleh ada penambahan. Harus persis sama dengan yang Abah ajarkan, yang ada di pusat di Suria. Ya, karena perbedaan dalam hal itu akan mengurangi energi ruhaniah dari guru agung kita membantu muridnya untuk ma'rifat kepada Allah. Bahkan Abah sampai bilang tidak bertanggung jawab. Rugi sekali kalau Abah tidak bertanggung jawab terhadap kita. Siapa yang akan membantu kita untuk ma'rifat kepada Allah? Berapa? Ngandelin sendiri aja gitu ya. Ngandelin sendiri. Nah, jadi itu Bapak ya. Jadi kita harus yakini kehadiran kita di majelis-majelis manakib itu adalah untuk ngambil berkah, ngambil karomah, ya. Sehingga apa? Tadi proses kepulangan kita, proses ma'rifat kita itu akan lebih baik, akan lebih lancar. Walaupun secara sehari-hari kayaknya nggak kerasa itu. Yang seperti apa sih kita dapat berkah itu ya? Waktu kan mungkin sering manakib, dia kan pulang manakib kayaknya biasa aja gitu ya. Kita benar gak sih kita dapat berkah, dapat karomah, benar gak sih? Memang ada indikator-indikator ya bahwa kita tuh dapat berkah, dapat karomah, ada. Dan indikatornya itu adalah kebaikan. Bertambah nggak kebaikan kita? Bertambah nggak semangat untuk melakukan ibadah kita? Bertambah nggak kesadaran kita bahwa kita tuh banyak dosa? Kalau yang pertama, semakin tidak terasa dosa, ini adalah semakin tidak terasa dosa, gitu ya. Karena saudara semakin lenggang kangkung merasa tidak berdosa, itu hati-hati tuh. Jangan-jangan kita minus itu dari berkah, nggak dapat berkah. Padahal dari segi manakibat kita tiap bahkan sehari ada 2 kali, 3 kali ya. Salah satu ciri kita dapat berkah itu semakin merasa banyak dosa dan semakin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama amalia, semakin semangat. Nah, itu salah satu indikatornya dan banyak indikator. Nah, kembali ke tadi bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ma'rifat. Apa sih ma'rifat itu? Bahasa umumnya apa sih? Mengenal ya. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Bisa juga dijelaskan kata kita diwajibkan untuk ibadah. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah yang baik kalau kita tidak mengenal yang diibadahi oleh kita? Bisa juga pakai logik seperti itu, bahwa untuk ibadah yang baik maka kita pun harus ma'rifat kepada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Tuhan saya langsung bahwa kita diciptakan untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sampai sejauh ini sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah? Kayaknya lebih aman bagi dia kita menjawab belum. Lalu apa yang menyebabkan kita sampai sejauh ini belum ma'rifat kepada Allah? Saya di beberapa tempat menjelaskan ini paling tidak ada 3 lah yang membuat kita sejauh ini belum bisa ma'rifat kepada Allah. Yang pertama apa? Seperti saya suka ngasih contohnya di pulpen. Katanya mereknya ini Montblanc yang saya sebut ini merek terkenal Montblanc. Ada tandanya. Kalau posisinya seperti ini nggak dekat gitu ya, apa artinya jauh. Kelihatan nggak Montblanc-nya? Jelas nggak? Nggak jelas. Karena apa? Jauh. Tidak termakrifati di pulpen ini. Ya, keren apa enggaknya, mahal apa enggaknya, jangan-jangan KW ini, jangan-jangan palsu nih. Karena jauh, nggak jelas kalau jauh. Begitu juga Allah. Kalau kita jauh dari Allah, nggak jelas. Jadi yang pertama, jauh kita dari Allah. Yang kedua, ini udah dekat nih. Tapi apa nih? Terhijab, terhalang. Yang kita tahu ya, sering dijelaskan oleh para kiai, Allah itu lebih dekat dari apa katanya? Urat nadi katanya lebih dekat, tapi kok nggak terasa, nggak kelihatan. Karena apa ternyata? Karena kita terhijab. Allah itu dekat, tapi kita aja terhijab. Jadi yang pertama jauh, yang kedua hijab yang menyebabkan kita belum ma'rifat kepada Allah. Yang ketiga apa? Udah ini apa namanya udah dekat, hijab udah nggak ada, tapi nggak ada cahaya. Gelap, kelihatan nggak?
nggak kelihatan praktekannya kalau gelap tuh di situ, nggak kelihatan. Ya, padahal hijab udah nggak ada dan ini udah dekat gitu ya, pulpen itu udah dekat. Tapi kalau nggak ada cahaya, gelap. Jadi yang menyebabkan kita belum marifat sejauh ini atau sulitnya kita marifat kepada Allah karena kita masih jauh, karena kita masih terhijab, dan yang ketiga adalah masih kita penuh dengan kegelapan. Titik-titik hitam masih banyak dalam kolbu kita sehingga kolbu kita gelap. Apa yang menyebabkan tiga hal itu? Jauh, hijab, gelap. Dosa kita, Pak Bu. Dosa kita. Pak Kodir, kayaknya saya nggak pernah melakukan dosa. Dosa itu ada dua secara garis besar kan? Ada dosa dohir, ada dosa batin. Alhamdulillah Pak, dosa dohir mah alhamdulillah sudah nggak melakukan lagi gitu ya. Ya alhamdulillah syukur. Karena kadang-kadang dosa dohir itu terbantu oleh apa disebutnya faktor lingkungan. Kita merasa malu oleh lingkungan gitu ya. Malu kalau mau mencuri gitu ya. Padahal dalam hati pengen mencuri misalnya atau pengen berzina, tapi malu. Tapi ada yang lebih dahsyat dan lebih merugikan kita, lebih menyelakakan kita, lebih menjatuhkan kita tuh proses marifat itu jatuh apa itu dosa batin. Dan lebih bahayanya lagi ini lebih banyaknya itu tidak terasa. Dosa batin itu kebanyakan ya tidak terasa. Kayak saya ini nih, saya juga kadang-kadang jangan-jangan ada takabur nih dalam pembicaraan saya ini. Makanya setelah saya ini saya harus banyak istighfar. Iya, enggak ini betul saya. Jadi ini ya saya kalau harus ngomong ini banyak istighfar segala macam karena saya takut ada yang tidak terasa gitu, ada rasa sombong, ada macam-macam lah yang hal-hal yang negatif yang mengurangi nilai kemarifatan kita. Bukannya plus nambah tiap hari tambah dekat, ini mah terkurangi ya. Nah itu jadi yang menyebabkan kita jauh dari Allah, menyebabkan kita terhijab, terhalang sehingga tidak terasa Allah itu dan tergelapkan adalah dosa kita. Lalu pertanyaannya, karena kita ini hidup gak lama kan, dunia ini harus cepat nih, harus cari cara yang terbaik untuk segera keluar dari dosa kita, bersih dari dosa kita. Ya, kata Nabi ada cara yang paling hebat, paling efektif kata Nabi, yaitu dengan la ilaha illallah. Kenapa itu dipilih? Karena itu yang paling hebat. Afdhalu dzikri disebut Nabi juga. Tadi kan diperintahkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita itu disuruh diperintah oleh Allah zikir yang banyak. Dan zikirnya yang paling baik adalah la ilaha illallah. Itu terpilih. Sampai malaikat Jibril sekalipun itu grogi ketika membawa ayat-ayat yang lain biasa aja malaikat Jibril. Tapi ketika menurunkan la ilaha illallah, saya belum pernah segrogi ini. Saking agungnya ini la ilaha illallah. Ya. Bahkan para ulama, beberapa ulama ini mengatakan la ilaha illallah sudah ada sebelum alam ini ada. La ilaha illallah. Jadi kan kualitasnya luar biasa. Dia juga merupakan kunci surga dan sebagainya. Nah terhadap dosa kita, la ilaha illallah itu adalah alat yang paling efektif, yang paling baik. Kata Nabi, ketika kamu berzikir la ilaha illallah, 4.000 dosa besar tuh, bayangkan. Dosa besar itu termasuk yang dohir dan yang batin kan? Yang dohir juga ada yang dosa besar, yang batin juga ada yang dosa besar. Semuanya 4.000 dosa besar sekali tarik, katakan la ilaha illallah. Tadi kalau matikan cerita tentang masa lalu kan, itu sekali la ilaha illallah 4.000 habis itu Pak. Itu Rasulullah. Percaya nggak itu? Saya. Rasulullah Al-Amin. Tidak ada dosa, nggak mungkin bohong, nggak mungkin membohongi kita ya umatnya kan. 4.000 dosa besar habis. Tarik lagi elo la ilaha elo 4.000 lagi 4.000 lagi. Kalau zikir 165 berarti kali 4.000 berapa Pak? Silakan kalikan, saya nggak bisa dengar. Berapa itu Pak? Banyak. Nah, ada sahabat yang kritis kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau gitu seandainya saya alhamdulillah takdirkan Allah terus berzikir, lama-lama habis dong dosa saya. Ya kata Nabi, insya Allah pasti itu kan, bukan insya Allah lagi, pasti kan tadi kan 4.000 terus lama-lama habis. Kalau ditakdirkan Allah setelah dosa saya habis dan saya alhamdulillah ditakdirkan Allah terus berzikir, dikir saya gimana ini Rasulullah?
Zikirmu kalau sudah menghabiskan dosa-dosamu, maka akan menghabiskan dosa-dosa orang yang kamu cintai. Tuh dahsyatnya la ilaha illallah. Bukan hanya dosa kita, dosa-dosa orang yang kita cintai pun ikut terhabiskan oleh zikir kita. Kita kan manusia normal, pasti punya orang yang kita cintai, betul nggak? Biasanya lah umumnya yang paling kita cintai adalah ibu kita biasanya ya. Ibu kita, ayah kita, baru pasangan hidup kita. Atau ada yang berbalik lah, mungkin karena mungkin komunikasi jarang, ada pasangan dulu, istri kita, suami kita, baru ke yang lain. Gak apa-apa. Ya, tapi pasti kita punya orang yang kita cintai. Atau orang lain yang berjasa sama kita, dan sebagainya. Pastilah, kita kan manusia normal. Itu, naluriah lah, naluri apa ya? Kita tuh ada menyayangi orang. Nah orang-orang yang kita sayangi itu, yang berjasa sama kita, dapat itu. Maka kalau disebut orang yang berzikir la ilaha illallah itu tidak akan pelit, tidak, karena sering bagi-bagi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kan manfaat luar biasa Pak, menghabiskan dosa orang lain itu. Kan sama orang lain dengan kita, nggak bisa ma'rifat karena amal dosanya. Kalau kita sudah bersih dari dosa kita, berarti apa tuh? Penghalang ma'rifat sudah tidak ada lagi. Jadi artinya apa? Pasti kita bahasa ma'rifat. Tadi kan saya bilang, ruh kita itu udah gak betah di sini, pengen pulang, cuma terhalang, tergembok oleh dosa tadi. Sekarang gemboknya dibuka, penghalangnya nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Pasti dia, kalau bahasa Sunda mah nggak bertak, cepet dia kan, udah lepas tindakan bagaimana? Tidak gerogang. Selama ini kan terkekang gitu ya, tiba-tiba dilepas, pasti dia ingin pulang, rindu banget dia. Begitu juga kita. Nah ketika habis dosa kita, pasti otomatis nggak usah direkayasa itu ada. Dan ini sebetulnya bahasa rasa, itu rasa kita. Tidak menutup kemungkinan di sini pun sudah ada yang pulang. Tidak menutup kemungkinan. Sehingga tempat ini semakin berkah. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau saya cerita yang begitu, saya nggak kuat, saya bisa nangis aja. Ya, murid-murid apa itu sudah banyak yang jadi, Pak. Murid jadi bukan jadi murid, banyak. Dan mudah-mudahan kita dengan terus-terusan amalia ya, dengan dibantu juga dengan tadi ya berkah beliau, kan beliau pasti hadir di sini memberikan berkah, memberikan energi rohania kepada kita. Bahkan ke tempat ini pun akan ada efeknya, Pak. Tempat-tempat yang dihadir oleh beliau kan banyak ceritanya. Bagaimana kalau sudah seorang wali, apalagi raja wali hadir, mursyid kamil mukamil hadir di satu tempat, pasti tempat itu menjadi berkah. Berkah itu jangan diartikan sempit ya. Berkah itu membawa manfaat. Manfaat tadi apa? Lagi-lagi tadi manfaat yang paling kita perlukan adalah lancarnya makrifat kita, makrifat keluarga kita. Jangan lupa ya, yang harus makrifat itu bukan hanya kita, keluarga kita juga sama. Tadi bapak-bapak punya anak masih kecil, ruhnya kan nanti sama, harus makrifat juga itu. Dan itu kan secara rohani sama umurnya dengan Pak Bambang gitu. Ya, kita, anak kita, cucu kita, rohaninya mah sama. Barang-barang untuk sananya cuma diturunkan ke dalam dunianya beda-beda. Dibungkus jadi jasmani melalui jasmani siapa sehingga akhirnya jadi anak siapa gitu. Tapi ruhnya mah sama kan. Abu ruh kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Ini jasadnya aja kita melalui kita itu ruhnya sama. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi kita kalau dengan zikir itu penghalang makrifat kita akan bersih. Maka tadi kata kita tugaskan untuk makrifat kepada Allah dan tapi makrifat itu ternyata tidak mudah dilaksanakan karena dosa, tapi oleh Allah diberi cara. Ya tadi ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira, dengan zikir yang banyak turunan zikirnya Abdul Dzikir la ilaha illallah, maka penghalang makrifat tadi akan hilang. Sehingga akhirnya kita bisa makrifat. Enggak sekedar memerintahkan Allah itu bahwa kita harus makrifat, tapi Allah pun berikan jalannya. Dolim dong kalau Allah nyuruh kepada kita, tapi tidak memberikan solusi, dia tidak memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dolim, nggak mungkin Allah begitu. Ada caranya, yaitu dengan la ilaha illallah. Tapi tadi kan dengan zikir yang banyak, zikir yang seperti apa sih? Ternyata ada syaratnya. Ternyata kalau yang zikir la ilaha illallah banyak, yang zikir yang lain juga banyak yang melakukan itu ya. Tapi efeknya kepada ruhani kita, kepada proses kemarifatan kita, ternyata itu tidak banyak yang berpengaruh. Dalam beberapa kitab tasawuf itu jelaskan bahwa dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin.
Ternyata zikirnya itu harus melalui proses talqin. Syarat talqin kan ada yang nanti dalam mitos itu kan ada. Harus talqin, nanti orang yang sudah bertakwa, betul-betul bertakwa dan bersih dari selain Allah. Dalam kalbunya sudah tidak ada selain Allah, baru beliau bisa talqin. Kalau ada yang mengaku-ngaku bisa talqin tapi dalamnya wah masih urusan dunia segala macam, Allahnya hanya sedikit saja di sini. Aduh, bukan benih yang baik yang kita ditalkinkannya itu. Hati-hati tuh, malah benih yang busuk, yang buruk. Tahu sendiri kalau benihnya busuk kan, terhadap tanahnya aja di situ kan menimbulkan hal-hal negatif kan, unsur haranya menjadi rusak dan sebagainya. Bukannya mendatangkan manfaat, malah mendatangkan madarat. Ya, jadi syaratnya agar zikirnya itu mendatangkan faidah dan tamatan. Tamatan itu apa ya? Kayak tadi kita bicara apa, mata-mata gitu ya. Lagi bicara, kan ada Pak ini sekarang ini lagi rame. Ini kayaknya kurang nih amalia dari Suryalaya, nambah-nambahin tuh dari TikTok, dari YouTube, banyak yang nawar-nawarin kan ya. Wah silakan baca ini pagi, sore nanti nikahnya lunas dan sebagainya. Banyak sekarang itu dari YouTube, dari TikTok ya. Kadang-kadang orang yang kayak mungkin kurang terlalu banyak waktu luang gitu ya. Sehingga ini kayaknya amalkan aja ya. Seolah ada perasaan bahwa amalan dari muhasabah itu nggak banyak gitu. Kata saya tadi kan, bahkan Abah sendiri nyuruh kalau ketika dalam kondisi tertentu atau dalam waktu luang, silakan amalkan khotaman tam. Kan kata Abah itu ya, khotaman tam itu udah komplit itu di situ itu. Cari apa lagi? Apalagi dalam tam kita juga dibacakan tiada lain amalan kita. Kenapa pakai kalimat tiada lain yang dipilih oleh muhasabah sebuah Ba'anom itu? Tiada lain. Apa artinya tiada lain? Tiada lain. Ini aja cukup. Tapi apa tidak menjelekan yang lain kan? Tidak. Ini saking sayangnya. Ini apa? Karena apa? Kita harus cepat Pak Bu. Dalam mitos dulu lagi-lagi saya baru beberapa yang lalu diskusi dengan Pak Dokter itu. Ternyata Abah sudah ngasih warning itu. Yang kotikut tori ada itu kalimat itu bahwa ini jalan rohani ini udah mau nutup Pak. Wah saya merinding ceritanya. Di situ juga kenapa pengarsa Abah belum mengangkat penggantinya. Ini udah akhir zaman. Saya kemarin analisa ya kajian Tabarruk Miftahus Sudud, ternyata Abah sudah ada di Miftahus Sudud. Kalimat yang kotikut tori. Terputus tori bukan jalan rohani akan segera terputus. Akhir zaman artinya kan akhir zaman. Makanya kita harus segera cari cara yang cepat gitu ya. Jangan sampai ini jalan udah putus, berakhir kita masih gelap tadi ya, masih terhijab, masih gelap, wah rugi kita nih. Harus cari cara yang cepat. Kita cari cara. Ya, tadi kembali yang tadi ya, faidah. Makanya cukup ini kata apa udah. Jangan tengok kanan tengok kiri lah istilahnya. Karena ini udah mendesak, waktu udah mendesak. Ibu bapak, kalau mengamalkan dari amalia lain, kita kan sedang berproses ya, sedang berproses. Kalau bahasa di kitab apa itu saya lupa. Kita tuh sedang digenggam, ruh kita itu digenggam oleh guru agung kita, diusulkan oleh tangan beliau itu. Karena yang mengusulkan itu kan beliau bukan kita, diusulkan kita. Kalau kita mengamalkan di luar yang tadi Abah bilang tidak bertanggung jawab tadi ya, di luar dari yang Abah ajarkan, sama aja kita melepaskan diri dari tangan penguasa Abah. Lepas, Abah tidak bertanggung jawab itu gitu, Abah tidak bertanggung jawab silakan. Itu dengan sendirinya ruh kita tuh lepas, loncat. Padahal Abah sedang naik dengan kekuatan besar itu, diangkat itu. Ini berat kalau kita nggak dikerek oleh Abah, itu berat Pak. Coba baru keluar dari sini aja, keluar dari situ pakai sendal. Saya nih terutama ya, udah lupa saya. Baru dikasih lelah, misalnya nanti di jalan lelah. Rasa lelah itu agak mempengaruhi kolbu saya. Hobi saya hilang. Cuma gara-gara lelah, ngantuk dan sebagainya. Tuh, dohir saya masih belum bisa terkendalikan. Mestinya kan ngantuk saya, lelah saya nanti di jalan itu bukannya membuat goflah, malah semakin kuat dohirnya. Jadi ketika tertidur di mobil pun dalam kondisi sedang berzikir. Tapi ya, saya mah masih lemah gitu ya. Kita juga sama kan, baru keluar, ketemu di situ ada apa ya, kalau saya keluar komplek kadang-kadang ada Pak Ogah gitu, Pak Ogah yang minta itu. Udah kesel gitu ya Pak Ogah ini. Ngapain minta uang? Baru keluar sedikit itu dong. Wah itu. Makanya kehidupan ini kalau kita sendiri yang mengusahakannya berat. Kita harus cerdik, cari cara. Nah inilah kita ikut dengan guru pengarsa Abah yang energinya luar biasa.
Tapi hati-hati itu tadi, ya, kita harus sesuai dengan arahan, anjuran, petunjuk dari pengusaha agar kita tetap dalam genggamannya. Kan dalam ini saya kira beberapa kiai dan biasa dengan ilmu hikmah kan ya, kan ada ilmu huruf gitu ya. Jangankan satu kalimat, satu huruf saja kan itu ada maknanya. Maka kalau bahasa ahli hikmah itu ada powernya, ada kekuatannya di satu huruf saja gitu kan. Kalau di hari-hari apa juga nulis wafang gitu kan, itu kan satu huruf. Itu ada makna, ada kekuatan kan. Apalagi kalau sampai satu kalimat diamalkan gitu ya, ada efeknya. Bukan kita dan bukan Abah tidak tahu ada amalan lain, sholawat lain, bukan tidak tahu apa. Tapi sudah dipilihkan yang cocok oleh beliau untuk kita. Kayak kita sedang dirawat oleh dokter kan, dokter kan di diagnosa kan, ditanyain segala macamnya gejalanya apa. Oh ini obatnya yang cocok. Tiba-tiba kita lagi dirawat oleh dokter kita, tertarik oleh antibiotik dari dokter lain misalnya kan, karena tawarannya, karena kemasannya bagus, karena harganya misalnya dan sebagainya. Padahal yang tahu persis kita kan dokter kita. Seperti itu kan, hati-hati supaya lebih cepat Pak. Kalau tengok kanan tengok kiri lambat, kawan kita udah kemana gitu kita loncat lagi, akhirnya naik lagi ke tangan Abah gitu. Loncat lagi, itu kan namanya mempermainkan guru. Hati-hati ya. Kalau kita mau itu dalam tarekat itu memang perlu adab ya. Adab itu dalam hal seperti itu kita jaga betul ya. Nah tadi ya, jadi kita ma'rifat kepada Allah dengan cara zikir, tapi zikirnya dengan zikir yang ditalkinkan. Alhamdulillah kita sudah ditalkinkan oleh guru agung kita Muhammad. Ibu bapak, secara tanda lagi, bagaimana caranya agar kita ma'rifat Allah? Ada, kalau secara garis besar ada dua cara. Saya menyebutnya cara reguler dan cara eksekutif lah. Biasanya kalau reguler dibandingkan dengan yang eksekutif ya, yang reguler atau yang dengan yang VIP atau eksekutif. Reguler itu biasa kita jalan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, itu reguler biasa. Kalau menurut ahli matematika disebutnya deret hitung 1, 2, 3 terus mendekat kepada Allah. Tapi ternyata ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang cepat. Ya, jalur eksekutif ya. Cepat. Deretnya deret ukur 1, 10, 100, 1000, 10.000 cepat sekali. Nah, kita pengen yang mana Pak? Ini yang mana? Yang reguler. Lama dong. Nggak apa-apa ya, penting nyampe. Nggak apa-apa, bener. Tapi kalau lihat situasi kondisi tadi yang koteng utarik ya, kita kan ingin cepat ya, takut keburu putus nih jalan. Ya, kalau pengen cepat, jalur eksekutif. Kalau yang biasa yang reguler tadi pakai amalan kita, tadi dikir, hotaman, manakib itu sama sebetulnya betul juga Pak. Ya, sama nyampe juga 1, 2, 3. Tapi kalau ada jalur eksekutif dan peluangnya besar, kenapa enggak gitu kan? Itu kan lebih nyaman, lebih segala sesuatu. Itu pakai apa namanya? Pakai hikmat Pak. Hikmat. Orang-orang yang berhikmat itu perjalanan ruhaniahnya itu jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak berhikmat, hanya mengandalkan amalia saja, tidak ada hikmatnya gitu ya. Wah Pak, saya kan di Batu Raden, bagaimana hikmat ke Pakarsa? Abah kan jauh, apalagi abahnya sudah tidak ketemu tadi kan, ada yang tidak ketemu dengan abah. Hikmat itu intinya itu apa sih hikmat itu? Kalau bahasa umumnya apa sih hikmatnya? Membantu, melayani, berbakti, apalagi dong. Ya. Inti dari semua itu apa tuh? Menyenangkan perasaan guru, menyenangkan. Baik beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat. Senangkan. Bagaimana cara menyenangkannya? Bisa langsung kepada beliau, bisa kepada keluarganya, bisa kepada lembaganya, bisa kepada ajarannya. Menyenangkan beliau. Apa yang paling menyenangkan beliau? Coba apa yang paling menyenangkan? Dari muridnya itu apa yang paling menyenangkan? Muridnya itu mengamalkan dengan sebaik-baiknya, itu menyenangkan. Jadi siapapun bisa berhikmat kan dimanapun. Hikmat yang paling dasar adalah mengamalkan dengan sebaik-baiknya amaliyah taqiyan sunnah. Itu sudah termasuk hikmat. Ya hikmat menyenangkan guru. Tapi ada lagi, saya pengen ada tambahan, kebetulan saya punya kemampuan lewat pakai harta menyenangkan. Itu juga sama. Wah dapat tambahan lagi tuh. Udah amaliyahnya bagus sesuai dengan apa yang dia
bimbingan oleh pengarsa Abah itu udah menyenangkan Abah. Tambah lagi kita hikmat lewat harta, tambah lagi ada yang lewat energi, ada yang menjadi pengurus, LTK niatnya hikmat, itu tambah lagi tambah. Di situ yang disebut orang yang beruntung, orang yang sukses. Itulah sukses yang sebenarnya itu banyak dia energinya, tenaganya untuk melesat marifat kepada Allah. Karena banyak kali tambahan kan. Dianya amalianya yang banyak, regulernya dia amalianya banyak, hikmatnya banyak. Jadi semua orang itu punya kemampuan, punya peluang, punya kesempatan untuk berkhidmat. Dan khidmat kita itu pasti akan membantu proses kemarifatan kita. Nah, bahkan dalam seorang ulama sufi itu mengatakan, saya mengerjakannya, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Ada dalam kalimat lain, man kathurat khidmatuhu, siapa yang banyak khidmatnya wajib mendapatkan karomah dari dulu. Apa itu karomah? Lagi-lagi karomah itu keluar biasaan yang di karomah itu kan kemuliaan ya. Sama sebenarnya itu intinya adalah kemuliaan pengarsa Abah didatangkan kepada kita sehingga kita pun mulia juga. Dalam hal ini saya menyebutnya itu energi ruhaniah pengarsa Abah. Itu wajib datang energinya ya, wajib datang, pasti datang kepada orang-orang yang berkhidmat kepada beliau. Entah itu dia jauh, entah itu nggak mengenal jaran waktu, yang begitu kan dunia ruhaniah, dunia rasa. Ya, nah ini. Nah, jadi ada cara dan alhamdulillah dua-duanya sedang kita tempuh kan. Kalau Pak Yudi mengatakan saya reguler aja, tidak menutup kemungkinan sebenarnya Pak Yudi pun insya Allah ada nilai hikmat. Tadi kan menjalankan dengan sebaik-baiknya udah ada nilai hikmat tuh, ada plusnya. Banyak bonus sebetulnya dalam dunia tarekat itu. Dunia ruhani juga ada banyak bonus. Amal ini ya banyak bonus itu energi ruhani gitu. Nah itu membuat ruh kita senang. Belum lagi ditambah di surga itu ada tambahan namanya itu riyadhah. Riyadhah. Apa itu riyadhah? Latihan Pak Bu, latihan. Sebagaimana halnya atlet Pak Bu ya. Saya kebetulan punya anak atlet badminton. Akhir-akhir ini dia malas Pak latihan, jarang latihan. Ada turnamen tuh di kota Tasik, turnamennya turnamen biasa aja, sudah lawan-lawannya pun biasa aja. Tapi karena jarang latihan, baru ketemu lawan yang biasa aja, baru di babak kualifikasi aja, ya kalah dia. Apalagi kita mau melakukan kompetisi dengan lawan kita yang berat Pak. Setan itu makhluk Pak, setan itu 180.000 tahun ibadah kepada Allah secara makrifat. Ribuan atau ratusan ribu ibadah kepada Allah dengan makrifat. Bayangin, kita masih baru belajar makrifatnya juga ya. Ini lawan kita, kita ngejar latihan, tidak terlatih diri kita. Ya sudah, sama setan yang begini mah udah aja digoda dengan kemaksiatan dohir yang biasa aja juga kita udah jatuh. Belum lagi ada kemaksiatan. Oh hebat tuh, dia mampu melewati itu kata setan. Ntar kita cari yang lebih halus lagi, maksiat batin. Kerjasama dia dengan nafsu kita tuh. Iblis itu kan masuk ke dalam diri kita, kerjasama dengan nafsu kita. Nafsu kita dibangunkan, nafsu kita kan di dalam, nafsu kita kan dari luar. Makanya sebelum masuk, halangi dia, bentengi dia dengan la ilaha illallah. Karena dia pengen masuk. Setan itu akan lebih mudah menggagalkan kita, kemarifatan kita, setelah dia bekerja sama dengan nafsu yang dalam diri kita. Setannya sendiri kan bulan Ramadan dibelenggu dia ya, dengan sekali itu, tapi di dalam itu. Nah ini setan kan cerdas kan, dia makhluk yang 180.000 tahun makrifat kepada Allah. Dia tahu persis belum proses makrifat itu tahu dia. Lawan kita begitu, kalau kita jarang latihan, kalah kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya latihan maksudnya? Latihan banyak Pak. Ya, latihan. Riyadhah itu ada dua, riyadhah umum dan riyadhah khusus. Nah, riyadhah umum itu standar, basic, nggak bisa semua murid Abah tanpa melewati yang ini. Ya kan, lagi-lagi yang tadi DKM sudah dikir otaman manakib secara istiqomah, secara betul itu juga riyadhah itu. Sholat awal waktu itu juga udah latihan. Istiqomah dari maghrib sampai isya sampai otaman sampai terus istiqomah. Istiqomah itu waduh itu latihan yang luar biasa itu. Wah,
Kelihatannya mungkin apalagi Pak udah mulai ditambah dengan yang bangun malamnya, apalagi yang dari mulai jam 2 ditambah malam, wah itu latihan yang luar biasa. Saya kemarin anak saya dibawa ke PB besar, Persatuan Bulu Tangkis di Jakarta. Ada satu anak luar biasa latihannya, ternyata dia juara di Olimpiade apa gitu. Pantesan juara, karena latihannya luar biasa. Kayak gitu, saya tadi waduh, sama orang yang latihannya luar biasa deh. Waduh, ini bukan lawan biasa, kata setan. Amalannya, dikirnya hebat, hotamannya luar biasa. Bahkan sekali-sekali dia hotamanta, manakibnya ikhlas lillahi ta'ala dan sebagainya. Ditambah lagi dengan hikmat-hikmat yang lain. Udah, susah setan itu kan. Dari mana? Apalagi udah terbentengi kita. Di tengah adalah, di kanan ilah, di kiri ilallah. Belum lagi kata Abah, terutama yang la, kata Abah, ada yang khusus itu. Yang la itu yang harus paling dirasakan, terasa betul. Paling serius lah kalau dibandingkan dengan ilah, ilallah, ilahnya itu kata Abah. La dari bawah, apa namanya? Kalau bahasa sini, udah lah, sama ya. Udah la, harus terasa banget kalau yang la itu. La sampai ke apa namanya? Karena apa? Segala sesuatu yang akan merugikan kita, tidak hanya setan. Yang merugikan kita tidak hanya setan. Merugikan kita, mencelakakan kita, itu masuknya dari tengah. Itu ada maklumat abahnya, itu ada ujangan apa? Bahkan di LDTKI, di ujangan yang tiap Jumat itu pernah kan dimunculkan itu. Ya, makanya ketika yang laknya itu harus yang paling terasa itu. Karena di situ hal-hal yang merugikan kita, terutama yang akan mengganggu proses kemarifatan kita. Bukan hanya urusan rumah tangga, urusan ekonomi, yang begitu juga, iya memang iya betul mengganggu juga kan. Tapi yang lebih parah mengganggu itu kan batiniah kita bersemarifatan kita. Karena kalau urusan batinnya sudah lancar, sudah baik, maka itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita, akan berpengaruh. Maka tadi lagi-lagi kita harus mengutamakan proses kemarifatan kita. Jaga terus nih batin kita, kolbu kita dari kotoran segala macam, karena itu akan berproses dan akan mempengaruhi kehidupan duniawi kita. Kalau kita hanya mengutamakan, tadi kata Bapak Ketua, kalau ada yang minta diantar ke Sujalaya, jangan dibesokkan, itu kan mengutamakan. Insya Allah itu berkah. Dan keberkahan kebaikan itu akan memancing kebaikan, keberkahan berikutnya. Walaupun itu mungkin kecil, nggak kelihatan, itu akan ada, akan termancing. Sebaliknya, keburukan, kejelekan, apalagi ya, itu sama, akan memancing keburukan berikutnya. Kemalasan kita biarkan, itu akan memancing, mendatangkan kemalasan berikutnya. Maka jangan biarkan gitu ya, kemalasan, apalagi sih. Makanya itu bersihkan yang begitu-begitu, la ilaha illallah, kan bersih, kotoran-kotoran hati, dosa-dosa, segala macam bersih. Ya, maka tapi kata Rasul tadi yang banyak. Kenapa harus banyak? Karena kita terus-terusan tadi kan. Api itu terus kalau lemah sedikit saja, setan masuk. Dan zikir yang banyak akan memancing zikir berikutnya. Gitu ya. Sehingga lama-lama zikir itu menjadi nikmat. Karena pada dasarnya kata Tuhan Syekh, zikir itu nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Ya, kan tadi saya bilang kenikmatan yang hakiki lah, yang paling betul-betul nikmat ada pada Allah, bukan pada yang lain. Ketika kita sedang berzikir, penghalang-penghalang Allah itu sudah tersingkirkan, maka kita akan dekat kepada Allah. Ketika kita sudah dekat, maka rasa nikmat yang sebenarnya itu akan menghampiri kita. Karena rasa ya, saya bilang rasa. Nah, bicara dari sekali lagi, udah sampai jam berapa nih kita? Udah terlalu malam ya, mohon maaf ya. Nah, terkait dengan rasa, memang yang diolah, kan manusia itu tiga kan, terdiri dari 3 R, raga, rasio, dan rasa. Ketiganya kalau supaya baik, supaya kita bahagia harus diolah. Raga harus diolahragakan. Olahraga banyak, nggak hanya main bola kan, jalan kaki dan sebagainya. Rasio kita juga harus diolah, namanya olah rasio, baca buku, dengerin kiai, masuk ke rasio kita, ke otak kita, ilmu itu. Yang ketiga, rasa itu pusatnya di kolbu, harus diolah. Bagaimana cara mengolah rasa, mengolah kolbu? Tiada lain dengan amaliyah. Dikir, otamat, sholat, itu semua itu amaliyah. Itu ada olah rasa.
Terutama olah rasa yang paling utama, paling baik adalah zikrullah, dengan zikir. Ketika kita berzikir, baik zikir jahar maupun zikir hobi, rasa kita itu semakin halus, semakin halus, semakin halus. Kalau diistilahkan dalam tahapan apa ya, makrifat, kan itu dalam diri kita ada kosrun, wafil kosri sodrun, wafil sodri kolbun, fuadun, sagopun, lubun, sirun, wafisiri anak. Saya pun gak ngerti-ngerti amat Pak yang begitu ya. Kan itu nama-nama rasa, itu lapisan rasa semakin dalam. Wafisiri di paling dalam itu lapisan anak. Aku di situ kata Allah. Sehingga kita kata Nabi, ataqwa hahuna itu rasa Pak. Pernah dengar nggak ada istilah wah? Ini bahasa Sunda sih. Di Suryalaya itu orang pada telum, kalau bahasa Sunda dulu ada istilah telum. Telum itu apa ya? Menyelam. Kita harus belajar menyelam. Saya dulu nggak ngerti yang disebut menyelam itu apa. Ternyata pendalaman rasa kita semakin dalam, semakin dalam. Bagaimana caranya? Dikir kita itu sedang mendalamkan kita terus. Tanpa kita sadari, semakin mendalam, semakin radar kita semakin kuat, semakin tajam rasa kita itu terus. Kadang-kadang baru sampai fuan, naik lagi. Kalau istilah ngobor ya, kan dibot Pak. Naik lagi, ngambul lagi kalau bahasanya, karena nggak kuat. Ada tadi ya, yang 4 tadi, dunia, nafsu, setan, makhluk menggoda kita kan. Tadi kan, wah segala macam lah urusan-urusan begitu. Itu bikin membuat kita, rasa kita naik lagi, cetek lagi apa ya? Ya cetek lagi ya, naik lagi gitu. Kita olah lagi, dikirnya mantepin lagi, manakibannya serius lagi segala. Nah, terus mendalam lagi. Apalagi ditambah dengan robito, yang mengaitkan ruh kita dengan guru kita, itu kan semua itu usaha kita untuk terus ma'rifat kita, supaya lebih baik lagi ma'rifat kita. Nah, itu rasa kita tuh tanpa kita sadari semakin dalam, semakin dalam. Ya, semakin dalam. Bahkan tadi saya bilang ya, tidak menutup kemungkinan di sini pun sudah ada yang sampai ke sana. Rasanya sudah sampai mendalam gitu ya. Terus dari itu terus usaha seperti itu terus-terusan juga dan hidup kita memang begini. Dan ini insya Allah kalau usaha seperti ini kita utamakan dalam hidup kita, itu akan berpengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari kita pun, terhadap rumah tangga kita, terhadap rezeki kita. Karena apa? Rezeki itu makhluk. Dia tuh berdoa kepada Allah setiap harinya, ya Allah mudah-mudahan saya digunakan oleh orang-orang yang berzikir kepadamu. Dia tuh pengen dipakainya itu sama orang yang disukai Allah. Orang yang disukai Allah itu adalah orang yang berzikir. Berdoa dia, waduh pengen banget nih. Kayak misalnya satu kursi lah, orang banyak lewat, ya Allah mudah-mudahan saya diduduki sama orang yang zikir. Kata kursi itu berdoa. Begitu juga rezeki, dan rezeki itu kan banyak, misalnya uang. Mereka itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa digunakan. Memohon doa mereka itu kan didengar oleh Allah. Mereka memohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya digunakanlah, sampaikanlah supaya saya kepada orang-orang yang Engkau cintai. Ketika nyampainya kepada orang yang nggak berzikir, aduh kesel ya. Aduh bete apa? Orang itu bete ya. Aduh gua kok nyampainya kesini lagi. Akhirnya dipakai maksiat lah. Kan gitu, nggak mau juga sama. Nah, ya itulah ya. Jadi kenapa kita ditugaskan untuk ma'rifat sebetulnya agar kita bahagia. Kan kebahagiaan kita yang hakiki ada pada Allah, bukan pada yang lain. Jadi sekali lagi ya, sekarang mari kita belajar nih dari waktu ke waktu, kita tingkatkan semangat untuk ma'rifat kita kepada Allah. Oh, saya jangan sampai mengganggu proses kemarifatan kita, karena setiap waktu kita sedang berproses ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu saja banyak sekali kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah menjalankan amaliyah yang utama ini, amaliyah untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah, terutama amalan utama kita dzikir, khotaman dan manakiban. Mudah-mudahan ya dengan barakah karomah guru agung kita yang merupakan mursyid kamil mukamil, kita semua dimudahkan, dilancarkan untuk ma'rifat kepada Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.